Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusdi Rusli. Video kedua saya di tahun 2024 yang selama ini Anda minta, Abang Rusdi, ayo buat video-video baru, jangan upload video-video yang lama, guys. Oke, bagi mereka yang baru masuk di channel ini adalah official rasmi channel Rusdi Rusli. Channel Rusdi Rusli sudah di-ban selama-lamanya daripada YouTube, di mana subscribernya hampir 600.000. Tapi nggak apa-apa, kita mulakan hidup baru di channel ini, guys. Jadi ayo sama-sama dukung channel ini, semoga terus berkembang dan berkembang. Kalau ada lagi video-video yang Anda mau saya react, video-video baru yang mau dengar pendapat saya, opini saya, Anda boleh tuliskan di ruang komentar. InsyaAllah saya akan tunaikan satu persatu buat Anda semuanya. Oke, perkenalkan saya Rusdi Rusli. Terima kasih karena Anda terus hadir ke channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga kita semuanya bahagia, sehat, dan sejahtera selalu, guys, dan saling menghormati Malaysia dan juga Indonesia. Salam cinta damai daripada saya, daripada Malaysia, guys. Oke, pada kali ini saya akan menunaikan permintaan daripada Anda tentang satu video. Oke, tentang satu video. Saya kurang tahu, ini channel baru, saya baru juga dapat daripada Anda, tentang Menteri Malaysia mengakui kehebatan kemajuan Indonesia, dan Malaysia harus belajar bagaimana Indonesia itu transparent. Begitulah. Jadi kita akan nonton video penuhnya. Saya pun belum nonton lagi videonya seperti apa, guys. Jadi tanpa buang masa lagi, ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa. Dengan kiraan 3, 2, 1, jom! Indonesia jadi contoh Malaysia. Jadi kita harus belajar, guys, daripada negara lain. Indonesia terbelakang dari Malaysia. Tapi dengan berjalannya waktu kita bisa melihat kemajuan Indonesia yang sangat hebat di tiap sektor. Betul. Dan di sini ada tokoh penting Malaysia, yaitu mantan Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Mohd Taib. Ia memuji perpolitikan di Indonesia yang sangat maju. Indonesia sangat transparansi dan menjunjung persatuan toleransi. Yuk, mari kita saksikan. Ayo kita sama-sama saksikan, guys. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau pergi ke Indonesia hari ini, kalau tuan-tuan pergi pada hari Isnin, ya, Senin malam Selasa, tuan-tuan buka TV Indonesia. Hari Senin malam Selasa selama 2 jam ada program namanya Mata Najwa. Saya ingat orang macam perempuan tahu, dengar. Kalau dah pergi Indonesia tahu Mata Najwa. Popular nih. Program Mata Najwa ni disiarkan live ke seluruh Indonesia, dan penonton dia saya ingat 5 kali ganda daripada tuan-tuan ni. Ramai. Sebentar ya, guys. Sebentar, guys, kepada Anda yang menonton di sini, siapa penonton kepada konten ataupun video-video daripada Mata Najwa? Saya juga salah seorang yang mengikuti beliau di YouTube dan juga di Instagram, guys. Jadi, kepada Anda yang menonton di sini, menurut Anda sejauh ini apa satu perkataan yang Anda mau katakan buat konten kreator? Saya kurang tahu ada itu konten kreator ataupun influencer, tapi dia agak populer, sangat populer di Indonesia, Mata Najwa, guys. Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Saya ingin tahu dengan lebih dekat lagi. Oke, kita lanjut. Apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Besar Selangor ini terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Indonesia, guys. Let's go. Dia punya pengurusi orang perempuan. Najwa nama dia. Perempuan. Tak silap, ya? Najwa. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Macam ni sekarang ni ada isu 1MDB. Dia akan panggil Menteri Kewangan. Dia akan tanya Menteri Kewangan live di depan 500 orang dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dia soal selama 2 jam, tuan-tuan. 2 jam. Orang bawah soal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketar-ketar. Saya tengok terketar-ketar. Maknanya digalakkan jujur, transparansi, ketulusan.
Selain daripada Mata Najwa, ada lagi satu program TV juga namanya Indonesian Lawyers Club. Oh, saya belum pernah dengar, Indonesian pertama kali Lawyers dengar. Club. Indonesia Yang Lawyers tadi Club. Mata Najwa. Ini boleh di Google tuan-tuan. Mata Najwa. Kalau tuan-tuan ada Wi-Fi 4G ke, sekarang boleh buat. Mata Najwa buka, ada beratus-ratus rakaman dia buat. Jokowi banyak video dia. dengan Ahok. Saya suka tengok ya. Jokowi dengan Ahok. Jokowi Gubernur di Jakarta dulu, Ahok timbalan Gubernur di Jakarta. Cuba tengok. Masa itu dia Gubernur lagi di Jakarta, Jokowi. Disoal oleh Mata Najwa ni. Dan Ahok seorang Cina. Jakarta 98% orang kita. Hari ini Ahok jadi Gubernur di Jakarta. Gubernur tu menteri besar. Maknanya Menteri besar. Oh, gubernur di menteri Indonesia besar. sekarang orang Cina boleh jadi Gubernur di Jakarta. 98% orang kita. Tunjuk advance-nya orang di Indonesia daripada kita sini. Kita sini bukan main Advance. nak pergi serang Petaling Street, nak serang sana, nak menyerang saja. Betul ke kita ni sehebat yang kita nak tunjuk itu? Are we really good dalam bidang ekonomi? Dah kuat ke kita ni? Dalam bidang peperangan, betul kita dah hebat. Dalam bidang pembinaan bangsa, kita dah kuat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor ke? Kita dah boleh buat bangunan 80 tingkat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor boleh jadi pomen kereta ke? Kita dah jual komputer. Mana kedai komputer kita? Really that strong? Kita nak tunjuk sombong kepada orang Cina misalnya. Tuan-tuan, saya nak buat satu cerita ya. Saddam Hussein. Sebentar guys. Okey. Saya juga ada pernah baca komentar-komentar kerana saya kan sering upload video pasal Indonesia, tentang Indonesia, memuji Indonesia, kehebatan Indonesia. Tetapi adalah juga beberapa komentar-komentar daripada warga Indonesia itu mengatakan ialah memberi komentar yang negatif terhadap negara Indonesia itu sendiri. Okey, untuk mengetahui anda semuanya guys, kami sebagai orang luar ya, saya orang Malaysia dan juga mantan Menteri Besar ini juga sebagai orang Malaysia, orang luar ya, orang luar. Mereka itu tidak melihat dengan lebih detail apa yang ada di dalam, sama ada yang tidak bagus. Kami itu melihat apa yang kami boleh belajar begitu. Apa yang kami boleh belajar daripada Indonesia, itu yang kami boleh masukkan ke negara masing-masing, ke bangsa masing-masing, ke diri masing-masing untuk menjadi lebih baik begitu. Kerana setiap negara itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Sama seperti Malaysia, tidak semuanya indah-indah, tidak semuanya maju. Ada juga yang kumuh, ada juga yang mundur, ada juga yang miskin. Banyak guys. Kalau kami mau ceritakan tentang yang tak ada di Malaysia, tapi orang luar melihat Malaysia itu gedung-gedung besar, kemajuan yang dimiliki. Tapi sebenarnya orang yang tinggal di sini lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kesukarannya, hidupnya, kemiskinannya, penganggurannya gimana, masalahnya macam mana, macam-macam. Tapi kita harus menghormati apa yang orang lihat terhadap kita. Dan kita sangat-sangat berterima kasih kerana antara banyak-banyak dosa-dosa ataupun kelemahan negara sendiri, tapi orang lebih memilih untuk melihat kebaikan negara kita. Menurut saya, itu yang harus kita beri apresiasi. Saya sendiri, walaupun saya datang ke Indonesia, niat saya adalah apa yang saya boleh belajar daripada Indonesia. Saya akan lihat hal-hal yang bagus-bagus begitu. Okey, kalau saya mau cari hal-hal yang tidak bagus, banyak saya bisa temukan, tapi adakah itu yang saya mau? Adakah itu bisa membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik? Tidak kan? Semestinya hal yang baik kita ambil, kita akan jadi yang baik juga. Jadi sama seperti Menteri Besar, apa yang dia lihat di Indonesia itu adalah hal yang baik, yang bagus untuk Malaysia gunakan untuk menjadi Malaysia yang lebih baik. Begitu. Jadi kalau ada yang menonton di sini warga Indonesia yang bilang, oh tidak semuanya begitu Abang Rusdi, ada juga yang gini-gini. Iya, di mana-mana negara juga pasti ada yang nilai plusnya, ada yang nilai minusnya juga. Jadi di mana-mana negara. Jadi kami sebagai orang luar akan melihat apa yang kami boleh belajar daripada orang lain, dan itu yang kami boleh ambil untuk menjadi lebih baik. Okey. Jadi sukses buat Indonesia kerana bukan senang tahu apabila ada orang berstatus mantan Menteri Besar seperti ini di Selangor melihat apa yang dilakukan oleh Indonesia. Itu keren banget guys. Okey, itu keren banget. Jadi kita lanjut.
Saddam Hussein, Iraq, Oh, ini dia presiden contoh. Iraq, lawan dengan Iran. Iraq lawan Iran 10 tahun perang. Saya ingat habis separuh duit minyak dia membeli senjata Amerika. Iran pula belanja duit banyak beli senjata daripada Rusia. Habis perang, tak ada siapa menang. Iraq pun tak menang, Iran pun tak menang. Saddam Hussein kata, masa kita perang 10 tahun antara Iraq dengan Iran, Kuwait curi minyak kita. Kuwait curi masuk dia punya pipe tu, dicuri, dia masuk ke dalam Iraq, dicuri bawah tanah. Saddam Hussein kata dia minta izin daripada Amerika Syarikat, Iraq nak ambil balik minyak kita. Jadi Amerika ni kata okey, suka tinggal lah. Iraq serang Kuwait, Kuwait kalah. Apabila Kuwait kalah, Kuwait mengadu ke bangsa-bangsa bersatu. Dia kata, kami diserang oleh Iraq, tolonglah kami. Jadi bangsa-bangsa bersatu, Amerika dalam tu, bangsa-bangsa bersatu bincang Security Council. Akhirnya mereka putus, Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Ni tadi Amerika suruh benarkan Iraq pergi serang Kuwait. Sekarang Amerika dalam bangsa-bangsa bersatu bersetuju bahawa Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Akhir Saddam Hussein kata, kami masuk dulu dengan kebenaran Amerika Syarikat. Kenapa disuruh keluar lagi gitu? Tentera-tentera bangsa-bangsa bersatu serang Kuwait. Tapi bukan tentera bangsa bersatu, tentera Amerika serang Kuwait. Lepas tu, lepas masuk Kuwait, masuk ke Iraq, masuk Iraq, tangkap Saddam Hussein. Tangkap Saddam Hussein, lepas tu hukum gantung sampai mati. Jadi tuan-tuan, jangan ikut perangai Saddam Hussein. Bodoh, sombong. Ya. Orang kampung saya kata, goda ontak. Tunjuk act. Ini orang Melayu kita di Malaysia, geng-geng sebelah sana tu nak tunjuk act. Macam mana nak perang dengan orang Cina? Serang orang Cina. Besok kita berlawan dengan Singapura, kita serang Singapura. Belakang Singapura tu ada negeri Cina, ada negeri Amerika. Boleh kita perang dengan negeri Amerika dengan negeri Cina? Ini cari penyakit. Nah, jadi begitulah ungkapan dari mantan Menteri Besar Selangor tentang Indonesia. Nampaknya ia mengkritisi sistem di Malaysia yang bobrok. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Saya kurang tahu guys apa maksud bogrok, tapi mungkin yang kurang bagus ya mungkin artinya begitu. Jadi apa yang saya bisa katakan di sini adalah ini pesanan buat diri saya juga. Setiap hidup itu adalah satu roda begitu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Orang yang kita lihat sekarang berada di titik terendah, tidak semestinya dia akan berada dalam titik itu selama-lamanya selagi mana dia mau belajar, dia mahu menjadi orang yang sukses. Orang yang sudah berada di atas, tidak semestinya dia akan berada di atas sekiranya sikapnya itu seperti tadi, sombong, angkuh, tidak mau belajar, merendahkan orang lain. Tidak akan kemana-mana guys. Dia akan seperti roda. Jadi sekarang ini Indonesia itu ya seperti yang kita tahu, saya sudah nonton videonya banyak. Indonesia itu sudah dijajah ratusan tahun. Betapa sakitnya Indonesia itu dijajah. Bangsa Indonesia itu betapa lamanya ditindas ataupun dicuri sumber-sumber alamnya, sehingga kan Indonesia, banyak negara mengatakan Indonesia itu negara kelas bawah. Tapi Indonesia itu positif. Ya, kamu bisa katakan kami seperti itu. Itu 10 tahun 20 tahun yang sebelumnya, kebelakangan ini. Tapi sekarang kamu nggak bisa katakan itu kepada kami. Karena kami bangsa Indonesia yang sedang bangkit. Jadi, samalah seperti sekarang Malaysia. Ya, kalau saya lihat di komentar-komentar di sosmed,
di TikTok, di Facebook, saling menghujat antara Malaysia dan Indonesia. Sedangkan kita ini saudara, guys. Tidak ada yang sempurna di sini. Kalau mengatakan Malaysia itu negara itu ini, kapan saja Allah bisa tarik apa yang ada di Malaysia itu. Sama juga seperti di Indonesia. Jadi tugas kita, guys, yang menonton di sini di channel Rusdi Official ini, bagaimana kita supaya lebih optimis, lebih realistik, lebih positif dalam menanggapi apapun yang berlaku. Setiap negara itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kita belajar antara sesama lain. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu mana-mana lah kita lihat betapa banyak suku di Indonesia itu, tapi mereka dipersatukan dalam satu bahasa. Saya pernah datang ke Indonesia berkali-kali, bertemu dengan banyak suku. Saya dapat melihat betapa kentalnya penguasaan bahasa Indonesia mereka. Di sini kita bisa melihat betapa suksesnya Indonesia menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu. Dan sebagai rakyat Malaysia, saya seperti saya sendiri harus belajar daripada situ. Mendidik anak bangsa saya, diri saya sendiri, untuk mencintai bahasa Malaysia itu sendiri. Oke, tapi di video ini saya menggunakan bahasa Indonesia lah karena saya dalam proses belajar bahasa Indonesia juga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu katakan, selalu menggunakan bahasa Melayu juga, bahasa Malaysia juga. Jadi di sini kita bisa belajar antara satu sama lain. Malaysia belajar daripada Indonesia, Indonesia belajar daripada Indonesia. Nggak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita sama-sama kuat, kita sama-sama ada kekurangan, kita sama-sama ada kelebihan. Saling mendukung, saling support, saling hormat, dan saling belajar. Biar kita sama-sama sukses, oke? Jadi itu saja untuk kali ini, dan terima kasih buat Anda yang memberikan video ini. Menurut Anda selepas Anda menonton video ini, apa opini Anda yang Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Jadi kalau ada lagi video-video yang lain yang untuk saya react, Anda boleh tuliskan di ruang komentar, dan kasih linknya sekali, insya Allah saya akan buat video Anda. Video itu pada video seterusnya. Terima kasih karena menonton sampai menit ini. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.